warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan mengenai organisasi berintegritas dan perilaku organisasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Indi Septia dengan NIM 99223049 dan saya Keisha Psikokomedis ini dengan NIM 992023042. Saya Sofia Ramazan-Karna dengan NIM 99202308. Saya Timothy Kristianto dengan NIM 9923046. Jadi untuk materi hari ini kita akan pertama ada pendahuluan, terus mengenai tujuan pembelajaran, terus mengenai materi, kemudian ada studi kasus, kemudian ada sesi tanya jawab. Di sini ada pendahuluan. Jadi tata kelola perusahaan itu mendorong menciptakan suatu organisasi yang transparan, akuntabilitas serta beretika, di mana tata kelola yang baik itu bersumber dari sebuah organisasi yang berintegritas dan perilaku anggota yang memiliki nilai moral serta bertanggung jawab, di mana impact itu dari integritas dan perilaku organisasi tersebut akan membangun sebuah budaya kerja yang sehat dan mendorong kinerja sebuah perusahaan secara berkelanjutan. Tujuannya secara singkat, pembelajaran hari ini adalah mahasiswa itu mampu memahami mengenai organisasi berintegritas dan perilaku organisasi serta memiliki gambaran mengenai relevansi studi kasus dengan materi yang berkaitan. Materi pertama di sini ada integritas organisasi. Integritas organisasi itu terdiri dari dua kata, integritas dan organisasi. Organisasi adalah struktur unit sosial yang terkoordinasi, yang dimana minimal terdiri dari dua atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Sedangkan integritas itu mengacu kepada kata sifat yang lebih ke sikap dan perilaku. Jadi integritas organisasi itu berkaitan dengan sikap dan perilaku individu atau kelompok, yang dimana itu memberikan kontribusi secara nyata, secara penuh terhadap suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi reputasi. Yang pertama ada reliability, responsibility yang bersumber dari dalam perusahaan. Yang ketiga ada corporate trust. Yang keempat adalah credibility yang bersumber dari dalam perusahaan. Tapi di sini kita akan mengambil satu yang bersumber dari dalam dan satunya bersumber dari luar. Yang pertama itu ada responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan itu merupakan tanggung jawab perusahaan dalam sosial maupun dalam melakukan kegiatan etika bisnis. Misalnya tanggung jawab terhadap lingkungan serta melakukan kegiatan bisnis yang beretika. Itu misalnya ada perlindungan konsumen, serta ada contohnya perusahaan itu menggunakan sistem CSR, Corporate Social Responsibility, yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan nyata dan akan mendapatkan impact terhadap meningkatnya reputasi perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada kepercayaan. Jadi kepercayaan perusahaan ini tuh kepercayaan perusahaan ini tuh timbul karena suatu pemangku kepentingan ini percaya terhadap perusahaan tersebut dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Kayak contohnya itu perusahaan itu tuh mampu menjalankan usahanya itu dengan transparan dalam komunikasinya terhadap kayak pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya, serta memiliki hubungan jangka panjang dengan kayak pemangku kepentingan lainnya, kayak stakeholder lainnya, itu dengan cara menepati janji-janji bisnis yang telah disepakati. Kemudian ada strategi. Jadi strategi itu ada strategi kepatuhan dan strategi integritas. Strategi kepatuhan sendiri itu berfokus kepada pencegahan pelanggaran, yang dimana itu biasanya adanya peraturan-peraturan, regulasi yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian itu ada strategi integritas, yang dimana lebih ke fokus kepada nilai moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Kayak strategi integritas ini di sini itu ada motivasi, kreativitas, serta adanya tanggung jawab. Contohnya itu kayak misalnya pelaku organisasi itu memberikan kayak keputusan itu, pengambilan keputusannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan dampak positif dalam perusahaan tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Keisha. Baik, terima kasih Hendri. Untuk materi selanjutnya itu ada model integritas organisasi. Tapi sebelum masuk ke materi itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai konsep pengelolaan.
Jadi dalam konsep pengelolaan itu ada 3 unsur utama yang dibahas. Yang pertama itu nilai-nilai dan etika keutamaan, kemudian tata kelola yang baik, dan yang terakhir itu kepatuhan terhadap hukum dan juga regulasi. Yang pertama nilai-nilai dan etika keutamaan. Bagian pertama ini itu merupakan fondasi moral yang memastikan bahwa semua tindakan itu didorong oleh niat baik, seperti kejujuran, kemudian tanggung jawab dan juga keadilan. Jadi tanpa nilai atau aturan akan mudah dilanggar. Jadi tanpa nilai-nilai itu, aturan itu akan mudah dilanggar. Kemudian yang kedua itu ada good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, di mana hal ini itu merupakan sistem pengawasan dan juga aturan dari perusahaan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan juga menjamin keadilan. Yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap hukum atau regulasi, di mana organisasi wajib memenuhi semua hukum, baik itu hukum eksternal maupun internal, untuk menjamin legalitas dan menghindari sanksi, denda, serta kebangkrutan organisasi atau perusahaan. Di sini kita masuk ke model integritas organisasi, dan di sini itu ada bagan yang berisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi berintegritas itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh di bagian atas itu ada visi misi, sasaran, dan strategi, di mana bagian ini itu merupakan fondasi dari integritas itu sendiri. Jadi integritas itu dimulai dari visi misi yang jujur dan jelas, kemudian visi dan misi ini dijabarkan menjadi sasaran dan strategi yang konkret. Jadi tanpa visi dan arah yang benar, organisasi ini tidak mungkin konsisten dalam menjaga integritasnya. Kemudian di bagian yang ketiga di sebelah kiri dan kanan itu ada akuntabilitas atau tanggung jawab, kemudian resiko atau manajemen resiko, dan juga keandalan atau kesesuaian antara ucapan dan juga tindakan dalam berorganisasi. Yang keempat itu ada operational excellence di bawah dari organisasi berintegritas. Jadi integritas itu bukan hanya tentang konsep di atas kertas atau konsep tertulis, tapi juga harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari atau operasional perusahaan. Jadi operational excellence ini berarti organisasi itu bekerja secara rapi, efisien, dan juga konsisten. Kinerja yang baik itu menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai moral tadi itu benar-benar diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada reputasi, kredibilitas, kepercayaan, dan juga empati yang berada di bawah operational excellence, di mana bagian-bagian ini itu merupakan hasil dari integritas itu sendiri. Jadi jika integritas itu diterapkan dengan benar, maka hasilnya itu akan muncul bertahap, mulai dari reputasi yang baik, kemudian meningkatnya kepercayaan, dan juga tumbuhnya kepercayaan publik, sehingga akhirnya itu hubungan empati antara organisasi dan masyarakat itu berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam itu ada bagian fondasi, di mana bagian fondasi ini itu berisi etika, tata kelola, kemudian undang-undang dan regulasi, dan juga lingkungan makro. Bagian ini itu merupakan bagian dari organisasi berintegritas, di mana nilai perusahaan, etika, dan tata kelola ini menjadi dasar moral dari organisasi itu sendiri. Kemudian ketiganya ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam organisasi atau perusahaan itu dibuat secara transparan dan juga sesuai aturan atau regulasi yang berlaku dalam organisasi. Terus yang terakhir itu ada faktor-faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini merupakan regulasi dan juga lingkungan makro. Jadi integritas itu juga dipengaruhi oleh faktor luar seperti regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian regulasi-regulasi ekonomi, sosial, teknologi, dan juga budaya di sekitar. Kepatuhan pada regulasi ini tuh memastikan bahwa organisasi atau perusahaan ini tuh tidak hanya berjalan berdasarkan kemauan internal perusahaan, tapi juga sesuai standar yang berlaku secara umum di masyarakat. Selanjutnya ini ada penerapan konsep. Jadi dalam penerapan konsep itu ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama, visi dan misi yang mencerminkan niat yang baik, kemudian perumusan dari tujuan atau strategi, dan yang terakhir itu aktivitas operasional sehari-hari. Nah, ketiganya itu nanti akan mengarahkan kita ke operational excellence atau kesempurnaan operasional. Pada bagian visi dan misi yang mencerminkan niat baik itu
dianggap sebagai level tertinggi, di mana penerapan konsep integritas itu harus dimulai dengan tujuan yang jelas dan visi dan misi yang jelas. Jadi visi ini tuh menggambarkan masa depan organisasi yang ingin dicapai. Kemudian misi itu adalah cara untuk organisasi itu mencapai visi tersebut. Integritas itu harus menjadi niat dasar sejak awal di sini. Jadi jika visi hanya berorientasi pada keuntungan tanpa etika, maka proses selanjutnya itu mudah menyimpang. Jadi visi yang baik ini memastikan sasaran dan aktivitas organisasi itu berjalan sesuai prinsip yang ada di organisasi. Kemudian yang kedua itu ada perumusan dari tujuan atau strategi. Jadi setelah visi itu ditetapkan, integritas itu diterapkan dalam penyusunan sasaran dan juga strategi atau sasaran dan tujuan. Jadi rencana yang dibuat itu harus realistis, kemudian etis dan juga nggak bertentangan sama hukum yang ada, baik eksternal maupun internal. Jadi sasaran yang terlalu ambisius atau strategi yang menipu itu bisa dibilang itu akan merusak integritas meskipun visinya atau tujuannya itu baik. Karena itu setiap strategi itu harus disusun secara jujur dan sesuai prinsip yang berlaku di perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada aktivitas operasional sehari-hari. Jadi pada tahap pelaksanaan integritas itu harus terlihat dalam pekerjaan sehari-hari di semua level atau di semua tingkatan. Visi dan strategi itu yang dibahas pada level tertinggi itu tidak ada artinya atau tidak ada arahnya jika operasional sehari-hari ini atau praktik lapangan ini diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang buruk seperti fraud, kecurangan atau tindakan buruk lainnya. Kemudian implementasi yang konsisten ini memastikan janji organisasi atau tujuan organisasi itu benar-benar diwujudkan dalam tindakan sehari-hari organisasi. Kemudian ketiga hal tadi itu mengarahkan kita ke operational excellence atau kesempurnaan operasional, mulai dari niat baik, rencana yang benar, sehingga tindakan yang efektif dalam aktivitas organisasi sehari-hari. Ya. Di sini ada dampak dari implementasi konsep tadi. Yang pertama itu reputasi meningkat, di mana penerapan integritas itu yang secara konsisten itu dapat memberikan manfaat nyata dalam organisasi seperti reputasi yang meningkat. Jadi organisasi itu bisa dikenal baik dan dipercaya oleh publik. Kemudian ada kredibilitas dan kepercayaan tumbuh, di mana stakeholder itu merasa aman bekerja sama dengan organisasi. Yang ketiga itu ada hubungan empatik yang terbentuk, di mana dalam hubungan empatik ini itu ada dukungan timbal balik antara organisasi dan juga masyarakat sekitar. Dan yang terakhir itu ada tujuan jangka panjang yang lebih mudah dicapai, di mana organisasi ini terhindar dari masalah hukum atau skandal yang bisa merugikan organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ada kesempurnaan operasional atau operational excellence yang timbul dari tiga hal utama yang dibahas dalam penerapan konsep tadi. Jadi operational excellence itu adalah kondisi di mana seluruh upaya dalam organisasi itu bekerja secara selaras dalam pencapaian strategi. Kemudian untuk mencapai hal itu tuh didukung oleh organisasi yang berintegritas secara berkelanjutan dan didukung juga dengan strategi yang sudah ditetapkan. Nah, kondisi ini tuh didukung dengan dua hal utama yang dibahas dalam pengertian itu. Yang pertama itu peningkatan kinerja yang terus-menerus atau berkelanjutan. Jadi organisasi itu selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu daripada yang sebelumnya. Kemudian yang kedua itu peningkatan kinerja dari organisasi yang terencana, di mana peningkatan kinerja ini tuh bukan secara kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang dan juga sistematis. Nah, dalam operational excellence ini tuh ada tiga kunci utama yang perlu diraih. Yang pertama itu upaya yang terkoordinasi, di mana semua bagian organisasi itu harus bekerja selaras sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia gitu. Jadi informasi itu mengalir lancar, keputusannya juga lebih tepat dan juga hambatan bisa diatasi bersama.
Kemudian yang kedua itu ada komitmen budaya dari organisasi itu sendiri. Jadi di sini itu berisi seperti nilai-nilai seperti kedisiplinan, kemudian kualitas organisasi, efisiensi, dan juga integritas yang menjadi kebiasaan dan juga keyakinan pihak-pihak dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada perbaikan kondisi kerja atau peningkatan kinerja yang terencana tadi. Jadi perbaikan kondisi kerja ini merupakan organisasi di mana organisasi itu menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan juga mendukung produktivitas melalui fasilitas yang memadai, proses kerja yang jelas, dan juga suasana kerja yang lebih positif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Selanjutnya adalah lingkungan makro. Jadi saya membahas mengenai lingkungan makro, saya akan membahas mengenai lingkungan bisnis terlebih dahulu. Jadi lingkungan bisnis itu adalah kondisi atau peristiwa yang mempengaruhi operasional dari kinerja perusahaan. Lingkungan bisnis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini berada di dalam perusahaan, meliputi sumber daya manusia dan struktur manajemen. Lingkungan internal sendiri itu masih berada di bawah dari perusahaan, dan lingkungan eksternal itu cakupannya itu lebih besar atau berada di luar kendali perusahaan, dan itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro itu cakupannya lebih kecil dan lingkungan makro itu cakupannya lebih besar. Next. Kemudian ada bagian-bagian dari lingkungan makro. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi sendiri berpengaruh terhadap perusahaan. Keduanya itu berkaitan antara pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan juga perkembangan perusahaan. Contohnya, ketika ekonomi suatu negara itu melemah, maka bisa saja omset perusahaan itu berkurang karena kurangnya permintaan dari masyarakat. Kemudian yang kedua ada lingkungan politik, yaitu stabilitas politik sangat berpengaruh pada jalannya bisnis, perencanaan, dan juga implementasi praktik bisnis. Pemerintah itu harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pebisnis. Contohnya yang pemerintah lakukan itu adalah membatasi impor dari luar untuk melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga ada lingkungan hukum, yaitu masih berkaitan dengan lingkungan politik. Pemerintah itu membuat undang-undang untuk melindungi pebisnis atau masyarakat yang masih berhubungan dengan bisnis tersebut, melindunginya secara hukum. Contohnya itu kayak perlindungan data pribadi. Jadi kalau misalnya bisnis tersebut menggunakan e-commerce, masyarakat atau orang-orang yang masih berhubungan dengan e-commerce tersebut dapat perlindungan untuk melindungi data pribadi yang di-input ke dalam website tersebut atau e-commerce tersebut. Kemudian yang keempat ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini merupakan bagian penting dari lingkungan makro, yaitu mencakup mengenai kehidupan sosial, sikap, dan kebiasaan masyarakat. Jadi perusahaan itu harus aware terhadap kondisi sosial lingkungan terhadap negaranya, karena itu dapat berpengaruh pada perkembangan dan keberlanjutan bisnis. Contohnya misalnya suatu masyarakat itu sadar tentang bahayanya sampah, kemudian yang bisa perusahaan lakukan adalah membuat produk yang kemasannya itu bisa didaur ulang. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan praktik bisnis. Ini tuh dimana suatu perusahaan itu mengikuti standar yang telah diikuti oleh perusahaan lain, dan hal ini itu disebut sebagai best practice. Contohnya itu dalam bidang farmasi, best practice-nya itu adalah farmasi itu harus mengikuti standar uji klinis yang telah ditetapkan oleh WHO atau protokol kesehatan secara global, agar perusahaan itu mendapat kepercayaan dari masyarakat dan bisa menjalankan perusahaan itu secara berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan
oleh Timothy. Oke, saya lanjutkan. Pada dasarnya organisasi atau perusahaan adalah sekumpulan orang yang bekerjasama secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Untuk membedakan diri dari yang lain, setiap organisasi menciptakan identitasnya sendiri, yaitu dengan cara membentuk seperti visi misi serta etika dan nilai. Yang kesemuanya itu membentuk budaya perusahaan. Dan integritas organisasi adalah inti dari keseluruhan dari perusahaan tersebut. Dan secara praktis integritas ini terlihat dari komitmen penuh perusahaan untuk mencapai kesempurnaan operasional dan mengarahkan seluruh usaha dari sumber dayanya. Dan tantangan utama mengubah model integritas ideal yang dirumuskan manajemen menjadi sebuah kenyataan yang hidup. Artinya konsep di atas ketat tersebut harus berhasil ditransformasikan menjadi sikap dan perilaku nyata dalam tindakan sehari-hari setiap individu di dalam organisasi. Dan yang kedua adalah, dan ini adalah saya akan menjelaskan secara singkat saja karena mungkin durasi. Yang pertama adalah dimulai dari puncak, yaitu visi misi dan kepatuhan pimpinan. Itu menentukan struktur dan arah organisasi. Mau dibawa kemana organisasi tersebut akan berlangsung. Yang kedua adalah berlanjut ke kelompok, yaitu keputusan ini mengalir ke kelompok kerja yang dinamika dipengaruhi oleh konflik kerja tim dan kepemimpinan. Dan kemudian itu bermuara pada individu, yaitu tindakan perilaku ini akan menghasilkan keputusan perilaku dan sikap setiap individu. Sikap dan perilaku ini dipicu oleh faktor internal mereka seperti motivasi, kemampuan, kepribadian, dan pengetahuan. Dan penjelasan yang akan lebih detail akan dilanjutkan di slide berikutnya. Dan yang pertama adalah transformasi sikap dan perilaku organisasi. Berbagai model perilaku organisasi digunakan untuk memahami hubungan kompleks antara perilaku individu dan tindakan bisnis. Model ini menganalisis mekanisme dan interaksi proses di 3 tingkat utama, yaitu individu, kelompok, dan organisasi, serta mendefinisikan elemen perilaku kunci di setiap tingkat tersebut. Dan salah satu model kunci ini digunakan untuk menanamkan integritas organisasi. Caranya adalah dengan menyebarkan sikap perilaku yang diinginkan dari tingkat organisasi, berkelompok, dan setiap individu, sehingga semua anggota organisasi dapat berkontribusi secara penuh untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah kepercayaan dan kepemimpinan. Komunikasi dan informasi merupakan unsur penting yang dalam menggerakkan perubahan sikap dan perilaku di seluruh organisasi. Harusnya mengalir secara timbal balik dan terus menerus menghubungkan semua tingkat organisasi, kelompok, dan individu. Kelancaran arus informasi ini dipengaruhi kuat oleh kepemimpinan atasan dan kepercayaan dari bawahan, dan ini berfungsi sebagai dasar dalam mengembangkan kebutuhan di setiap level. Yang ketiga adalah nilai dan tata kelola. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu seperti transparansi dan akuntabilitas, dan nilai-nilai etika harus menjadi dasar yang mendorong kepercayaan dan kepemimpinan dalam organisasi. Transformasi nilai-nilai tersebut menjadi sikap dan perilaku nyata harus mengalir lancar dan layak aliran darah, yang dia terletak pada kelancaran mengambil keputusan dan komunikasi antara kelompok. Selanjutnya adalah ini mencakup dari gambar yang tadi, yaitu dari level yang pertama dulu, yaitu individu yang paling bawah. Penerimaan individu terhadap kebijakan organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku mereka yang dimulai sebagai maksud atau rencana sebelum menjadi tindakan nyata. Inti dari perilaku adalah sikap, yaitu kecenderungan untuk dipelajari untuk merespon sesuatu secara konsisten. Sikap ini sendiri dibentuk mempengaruhi perilaku melalui 3 faktor utama, yaitu persepsi, yaitu proses kognitif menafsirkan informasi berdasarkan keyakinan, dan motivasi, keinginan bertindak dipicu emosi, nilai, dan tujuan. Dan yang terakhir adalah kemampuan atau ability, yaitu kapasitas yang ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman.
jabatan untuk menghubungkan dan merangkum keputusan antara kelompok dan individu. Harus komunikasi bersifat timbal balik, yaitu pengaruh kelompok ke individu. Yang pertama adalah pengaruh kelompok ke individu. Keputusan yang dibuat kelompok disampaikan kepada individu, mengaruh persepsi, motivasi, dan kemampuan mereka yang kemudian menghasilkan keputusan dan tindakan individu. Dan yang kedua adalah pengaruh individu ke kelompok. Sebaliknya, yaitu keputusan individu disampaikan kembali ke kelompok atau menghasilkan keputusan kolektif. Selain itu, struktur kelompok merupakan sarana interaksi penting menjadi wadah bagi diskusi mengenai kerja tim, diskusi kekuasaan dan politik serta potensi konflik. Komunikasi juga berperan menentukan keputusan kelompok dengan wujud pimpinan. Next. Dan yang terakhir adalah level organisasi. Pada level organisasi, fokus utamanya adalah menyediakan sarana dan prasarana seperti visi, misi, struktur, dan budaya untuk mengarahkan sikap dan perilaku karyawannya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesempurnaan operasional dan yang diukur oleh output manusia positif seperti produktiviti dan keputusan yang baik, serta menekankan aspek negatif seperti absensi, turnover, dan penyimpangan perilaku. Dan ciri khas dari organisasi itu modern adalah keharusan untuk selalu beradaptasi melalui perubahan demi menjaga daya saing. Hal ini menuntut adanya inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Karena perubahan sering menimbulkan ketegangan, manajemen memiliki tugas penting untuk membantu karyawan mengelola stres tersebut agar mereka siap mengikuti dan berkontribusi pada implementasi perubahan. Mungkin selanjutnya banyak moderator. Selanjutnya ada studi kasus di mana ini ada profilsikannya. PDAM dua saudara ini terletak di Kota Belitung sebagai bergerak di bidang penyedia air bersih dan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang berdiri sejak tahun 2003. Di sini studi kasusnya pada evaluasi BPKP tahun 2016 menunjukkan implementasi GCG-nya itu memiliki skor yang kurang baik, yaitu 58,76%, di mana hambatan utamanya itu rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, minimnya dukungan, kemudian birokrasi yang tidak efektif, serta adanya intervensi politik dalam manajemen, terutama dalam rekrutmen. Kemudian dalam hal transparansi itu sudah dijalankan cukup baik, tetapi masih kurang transparansi secara menyeluruh atau merata kepada pemangku kepentingan dalam hal pegawai atau karyawan jasa dan pemilihan itu udah transparan diatur dalam tata kelolanya. Dan untuk akuntabilitas sendiri itu paling lemah karena fungsi SP ini tuh tidak efektif dijalankan. Kemudian untuk kesetaraan dan kewajaran itu terutama dalam konsumen atau pelanggan itu forum diskusinya itu hanya terbatas pada media sosial, sedangkan untuk pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya itu ada forum diskusi. Jadi ada 4 solusi upaya perbaikan dalam studi kasus yang tadi. Yang pertama ada sosialisasi intensif kepada karyawan mengenai GCG untuk memberikan pemahaman serta mentalitas kerja yang integritas. Yang kedua ada review dan evaluasi mengenai standar operasional prosedur dan struktur organisasi agar memperbaiki fungsi SPI yang tadi tidak efektif. Ketiga itu standarisasi rekrutmen agar tidak terjadinya intervensi politik dalam rekrutmen yang akan menjadi organisasi tersebut menjadi independensi. Yang terakhir ada komitmen, yang dimana komitmen ini itu komitmen secara menyeluruh untuk melaksanakan GCG agar sebagai penerapan dari tata kelola perusahaan yang baik. Jadi hubungan dari materi tersebut dengan studi kasus pada masalah PDAM dua saudara ini tuh mencerminkan kurang optimalnya penerapan nilai-nilai integritas seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, serta kesetaraan dan keadilan, di mana akuntabilitasnya itu lemah karena fungsi satuan pengawas internal itu tidak berjalan dengan efektif, dan kurangnya komitmen manajemen mengenai kode etik dan pengendalian gratifikasi. Kemudian juga ada hambatan birokrasi dan politisasi juga itu menghambat suatu pengambilan keputusan yang
bebas dari kepentingan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, organisasi yang berintegritas itu itu diaplikasikan dari nilai moral dan etika sebagai dasar dari good corporate governance, di mana integritas itu tercermin dari perilaku organisasi yang menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, di mana nilai tersebut akan membangun budaya kerja yang sehat serta meningkatkan suatu reputasi perusahaan. Namun adanya tekanan serta hambatan, terutama dalam pengawasan pengendalian yang itu kurang efektif, itu akan mempengaruhi sebuah integritas dari organisasi. Oleh karena itu, organisasi itu bukan hanya sebagai budaya nyata, tapi harus ditegakkan agar konsistensi penerapan protokol itu yang baik akan menciptakan suatu perusahaan yang lebih berintegritas. Mungkin segitu saja materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman bisa ada yang ingin ditanyakan, boleh. Mungkin segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut, kami persilakan. Boleh, Pak? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Utari dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi apakah sebuah organisasi itu bisa mencapai operational excellence cuma dengan memperbaiki struktur sama prosedurnya tanpa mengubah perilaku individu yang ada di sebuah perusahaan? Izin bertanya untuk kelompok 3. Ini berhubungan juga sama pertanyaan yang Utari tadi, menyinggung tentang operational excellence. Pertanyaan saya ini kan tentang organisasi nih, berhubungan dengan organisasi. Nah, bagaimana sih jika strategi perusahaan itu tuh bagus, tapi budaya di dalam organisasinya itu buruk atau jelek? Nah, apakah bisa tetap mencapai operational excellence? Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Perkenalkan, saya Melani dari kelompok 4. Pertanyaan saya, dalam teori perilaku organisasi, komunikasi adalah mesin transformasi. Bagaimana jika komunikasi berjalan lancar namun perilaku karyawan tetap tidak berubah? Apa penyebabnya? Untuk pertanyaan Utari akan dijawab oleh Nesya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Utari. Jadi tadi pertanyaan itu, apakah operasional kesempurnaan atau operational excellence itu dapat dicapai hanya dengan memperbaiki struktur dan juga prosedur tanpa perubahan perilaku individu? Jadi jawabannya itu menurut saya itu tidak, karena perubahan perilaku individu itu termasuk ke dalam 3 kunci utama pencapaian operational excellence yang saya sebutkan tadi, di mana di sini itu struktur dan prosedur itu bisa dianggap sebagai kerangka kerja dari organisasi itu sendiri. Tapi ketika perilaku manusianya itu atau orang-orang dalam organisasi itu tidak berubah, maka menurut saya itu kerangka kerjanya tadi itu, struktur dan prosedurnya itu tidak akan menghasilkan apa-apa gitu. Contoh sederhananya mungkin dalam organisasi, ketika organisasi itu ingin mengadakan suatu kegiatan, terus dalam progresnya itu sudah dilaksanakan sebaik mungkin, baik itu secara strukturnya maupun prosedurnya, tapi ketika orang-orang dalam organisasi itu tidak bekerja sama dengan baik, maka struktur dan prosedur tadi itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, Desya. Mungkin untuk Utari, apakah jawaban dari Desya sudah cukup atau masih kurang, atau ingin ditambah ditambah? Sudah cukup karena pendapat saya sama kayak Kisna. Terima kasih, Kak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pertanyaan Amin,
pertanyaan ini adalah bagaimana jika strategi perusahaan bagus tapi budaya organisasi buruk, misalkan mencapai operasional excellence. Jawaban dari kami ialah jika perusahaan memiliki strategi yang bagus, namun budaya perusahaan yang jelek, itu akan sangat sulit mencapai operasional excellence. Dikarenakan contohnya budaya perusahaan yang buruk itu akan menciptakan konflik internal dan itu akan mengakibatkan penghambat bagi perusahaan tersebut berkembang. Jadi jika strateginya sudah baik, namun budaya perusahaan yang buruk, itu akan menjadi tulisan di atas kertas saja, tapi tidak bisa diimplementasikan di perilaku sehari-hari di perusahaan tersebut. Maka dari itu banyak perusahaan yang bagus strateginya, namun bagus strateginya, namun budaya perusahaannya itu sangat jelek, itu tidak berkembang atau bahkan perusahaan tersebut bubar gitu. Mungkin itu saja. Bagaimana Adin? Apakah jawaban dari Timothy sudah cukup jelas? Mungkin izin untuk saya mempertanyakan kembali lah ya. Tadi kan sudah dijelaskan tuh sama Timothy mengenai kalau misalkan strukturnya itu strateginya itu udah bagus, tapi kalau misalkan budayanya itu masih buruk, itu nggak bisa berjalan. Nah, cara perusahaan ini tuh untuk mengatasinya itu seperti apa? Karena kan ketika perusahaan ini sudah memasang atau sudah memiliki strategi yang bagus nih, pasti harus diselaraskan dengan cara budaya yang baik juga nih. Nah, kalau misalkan budayanya tuh buruk, sudah buruk, ibaratnya internalnya ini tadi, manajemen internalnya ini tadi buruk, gimana sih perusahaan itu tuh mengatasi itu agar tidak berlarut-larut dan juga tidak bubar seperti yang Timothy bilang tadi perusahaannya? Apakah jelas? Mungkin mengenai pertanyaan yang kami berikan lagi untuk memperjelas jawaban jawabannya, mungkin pertanyaan yang Amin tadi untuk memperjelas jawaban itu akan saya jawab. Jadi upaya cara mengatasi agar perilaku organisasi itu supaya organisasi itu tidak bubar. Jadi pertama, tadi udah dijelaskan berdasarkan studi juga ada sosialisasi intensif penerapan GCG yang dimana itu akan menghasilkan suatu perilaku organisasi yang berintegritas dari hal tersebut. Kemudian juga ada evaluasi atau mengenai standar operasional prosedurnya, kayak misalnya tiap departemen itu dievaluasi tiap minggunya mengenai tugasnya dan perilaku organisasi yang ada di situ. Mungkin dari teman saya ada yang ingin ditambahkan. Mungkin itu saja untuk penjelasan jawaban dari Amin. Bagaimana Amin? Apakah sudah cukup jelas? Iya, terima kasih sudah dijelaskan lagi ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Melanie akan dijawab oleh Safira. Oke, izin menjawab pertanyaannya Melanie, itu apabila komunikasi perusahaan itu berjalan lancar tetapi perusahaan itu tetap karyawan tersebut tidak bisa berubah, itu karena komunikasi yang berjalan lancar itu hanya faktor pendorong, bukan faktor penentu untuk karyawan tersebut bisa berubah. Dan ada faktor-faktor lain yang bisa saja menjadi penghambat karyawan tersebut bisa berubah, yaitu kurangnya motivasi kerja atau mungkin beban kerja yang terlalu berlebih. Selain itu juga bisa saja kurangnya feedback atau apresiasi dari perusahaan, sehingga komunikasi yang efektif itu tidak cukup untuk memotivasi karyawan tersebut untuk berubah. Itu saja jawaban dari saya. Bagaimana dengan apakah sudah cukup jelas dari Safira? Jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya